Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Kakak harap kalian semua sehat selalu ya. Oh iya, meskipun sekarang masih masa-masa corona, tapi buat anak-anak sekolah minggu yang baik hati dan cantik-cantik, kita tetap beribadah ya melalui streaming ini. Oke, sekarang buat adik-adik sekolah minggu, dipersiapkan buku endingnya sama dipersiapkan Alkitabnya, kita akan memulai ibadah kita. Yang pertama kita bernyanyi dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Baiklah, kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya nyanyi ya. Sebelum kita memulai ibadah kita nyanyi satu lagu lagi ya, yang berjudul Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. Nyanyi semuanya ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan.
adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita akan masuk ibadah. Persiapkan hatinya, buku ND-nya, dan Alkitabnya yang seperti Kakak Sani bilang tadi. Oke, sudah siap? Baiklah, kita akan memasuki ibadah. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 754 ayat 1. Dilipat tangannya supaya kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami hari yang baru ini. Dalam keadaan sehat kami datang kepadamu Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami memuji muliakan nama-Mu melalui ibadah anak-anak sekolah minggu di HKBP Immanuel Tomuan. Ya Tuhan, datanglah Engkau, berkatilah ibadah anak-anak sekolah minggu di HKBP Immanuel Tomuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 753. Kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Kita akan sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah ke-9. Baiklah, kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian dikatakan firman Tuhan. Kita bernyanyi kembali dari nomor 720. Totong hui ngoti
kita akan membaca ayat bulanan yang tertulis pada kitab Rom 12 ayat 16. Kita buka Alkitab supaya kita membaca bersama-sama ayat bulanan di bulan Oktober, Rom 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian dikatakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 714. Tuhan amar maha kami, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta kita. Dibuka Alkitabnya dari Lukas 9 ayat 28 sampai ayat 36. Lukas 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Persiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau masih memberkati kami. Terima kasih Engkau masih memberi kesehatan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan sukacita untuk kami bisa beribadah di saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membukakan hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bertemu kembali dengan firman Tuhan di minggu hari ini yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 9, dimulai dari ayat 28 sampai ayat 36. Lukas 9 ayat 28 sampai ayat 36. Mari kita baca, Abang Pendeta bacakan untuk kita semua. Adik-adik mengikuti dalam hati. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, kemuliaan Tuhan Yesus yang dilihat oleh 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, itu menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah. Kemuliaan Yesus yang terlihat di gunung itu merupakan kemuliaan Allah, yang memang Yesus dan Allah Bapa itu adalah sehakikat, sama-sama Allah yang Maha Kuasa. Kita melihat di sini bahwa 3 murid itu berbahagia boleh menyaksikan kemuliaan Yesus. Kita pasti juga sebagai orang-orang percaya ingin bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam peristiwa ini, kemuliaan Tuhan Yesus dinampakkan melalui perubahan wajahnya menjadi putih bersinar, dan siapapun yang melihatnya pasti tidak akan tahan karena putih sinar yang begitu kuat membuat mata bisa menjadi sakit. Adik-adik sekolah minggu, apa yang mau kita lihat dari khotbah kita hari ini, yaitu yang pertama, bahwa Yesus itu memiliki kemuliaan Allah. Ini tidak hanya tampak ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Bahkan Yesus tetap nampak dimuliakan dan mulia. Walaupun ia tengah mengangkat kayu salib, Yesus tetap tampak mulia walaupun mukanya penuh darah dan dia tersalib di Golgota. Tetapi lebih dari situ, Yesus juga mulia ketika ia bangkit dari kematian, ketika ia naik ke surga, dan sampai saat ini ketika ia berkuasa bersama-sama dengan Allah Bapa. Yesus Tuhan kita itu adalah Allah yang mulia. Maka ketika kita memuliakan Yesus, ketika kita memuji Tuhan Yesus, maka sebenarnya bukan karena pujian kita, bukan karena nyanyian kita Yesus menjadi mulia, Yesus menjadi kudus. Tetapi Yesus dari awalnya adalah Allah yang mulia. Tapi ketika kita ikut memuliakannya, ketika kita ikut memujinya, menyembahnya, maka kemuliaan Tuhan Yesus itu akan bisa kita lihat, kita bisa rasakan, dan itu memberikan kepada kita sukacita untuk selalu menyembah Dia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang mulia. Sekalipun dalam kisah penebusan yang ia kerjakan, ia diludahi, ia dicambuk, ia dipakukan ke tiang, tapi ia tetap mulia. Jangan lupakan itu. Dan di hati kita, di hati anak-anak sekolah minggu, Yesus itu adalah Allah yang mulia. Karena itu perlakuan kita sebagai anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, yang melihat kemuliaan Yesus itu dan menyimpan kemuliaan Yesus itu dalam hati kita, kita akan tetap hidup untuk memuliakan Dia. Ketika kita melakukan sesuatu dosa, kejahatan yang secara sengaja, maka itu bisa membuat orang lain melihat bahwa Yesus itu tidak kita muliakan. Tapi ketika kita melakukan banyak yang baik, berbuah yang lebat, melakukan banyak kebaikan, orang lain akan berkata, anak ini sungguh hidup di dalam imannya dan memuliakan Tuhannya. Itu yang pertama ya di sekolah minggu. Yang kedua, seandainya kita adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang saat itu diberi kesempatan yang luar biasa untuk melihat kemuliaan Tuhan Yesus, maka kita pasti juga sangat berbahagia. Tapi apakah hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang bisa melihat kemuliaan Yesus? Tentu tidak.
semua orang percaya, semua anak-anak sekolah minggu yang takut kepada Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Seorang anak sekolah minggu itu akan melihat kemuliaan Tuhan ada dalam orang tuanya. Orang tuanya yang melahirkannya yaitu ibunya. Orang tuanya yang bekerja dengan berjerih lelah yaitu bapaknya. Dia melihat kemuliaan Tuhan di dalam orang tuanya itu. Karena kasih orang tua itu, maka si anak bisa dibesarkan dan diberikan semua nafkah yang dibutuhkannya. Seorang anak bisa melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam guru-gurunya di sekolah. Ya, walaupun mungkin ada gurunya yang galak, ada gurunya yang suka memukul, tetapi maksud dari gurunya itu adalah untuk membuat anak itu menjadi pintar. Kalau seorang anak murid itu melihat bahwa usaha gurunya untuk membuat dia pintar tanpa jerih lelah, setiap hari mengajari, walaupun saat ini belajar melalui daring atau melalui internet, tapi seorang anak bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam guru-guru itu yang sudah mau mengajari, membuat anak itu menjadi pintar. Seorang anak itu bisa melihat kemuliaan Tuhan itu melalui indahnya ciptaan alam semesta. Dilihat danau, lihat laut, lihat langit, lihat bintang-bintang, lihat matahari, lihat pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan semuanya dan binatang-binatang yang lain. Itu juga bisa memberikan bagi kita gambaran tentang kemuliaan Tuhan. Dan seluruh yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita alami, proses kita lahir, proses kita bertumbuh, dan nanti sampai kita besar, sampai kita menua, itu juga adalah proses yang bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan bisa kita lihat. Dan lebih utama lagi, Tuhan Yesus berjanji nanti Dia akan datang kedua kalinya ke dunia ini. Dia akan menghukum orang yang hidup dan yang mati, menghakimi mereka. Yang hidup dalam kebenaran Tuhan, dia akan melihat kemuliaan Tuhan di surga. Itu yang kita tunggu-tunggu adik-adik sekolah minggu. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau kita mau membuka hati kita, melihat segala sesuatu dengan terang benderang, maka Tuhan akan bisa kita temukan dalam kemuliaannya dalam hal apapun yang sedang kita jalani di dunia. Jadi adik-adik sekolah minggu, bukan hanya si Petrus, bukan hanya si Yohanes dan si Yakobus yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita semua bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita sudah bertemu dengan kemuliaan Tuhan, bersukacitalah, berbahagialah. Dan yang terakhir adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita, mengajarkan kita untuk jalan melihat kemuliaan Tuhan adalah dengan tetap hidup di dalam iman. Yesus saat itu sedang berdoa, murid-muridnya tidur. Untung saja murid-murid itu tidak terlelap selamanya, sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan melihat Yesus dimuliakan. Tapi Yesus sedang berdoa, lalu di akhir dari pesannya, Yesus dikumandangkan, Yesus diproklamirkan oleh suara yang datang dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Adik-adik sekolah minggu, untuk sampai kepada kemuliaan Tuhan, kita hidup dalam iman, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, maka kita akan melihat kemuliaan Allah dari sekarang dalam seluruh proses hidup sampai kepada nanti ketika kita sudah berada di surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu menolong kami supaya kami bisa memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menyertai orang tua kami, memberikan kesehatan kepada mereka dan memberikan rezeki yang melimpah, dan biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka umur yang panjang. Demikian juga kami anak-anaknya, selalu Engkau Tuhan melindungi dan menjaga kami, memberikan kepada kami kesehatan, kepintaran, dan berkatilah masa depan kami. Kami berdoa Tuhan,
Kiranya Tuhan luputkan kami dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami mohon biarlah COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini, supaya kami bisa beraktivitas seperti sedia kala, menjalani hari-hari kami, meraih masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah, di sekolah minggu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita memuji nama Tuhan dari nomor 648. Nomor 648. Sangat hidup pertama, sangat dihargai, nang diton di perbanian, di mata nasokali. Haleluya, puji Tuhan, seliling-liling naik. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Iya. Masih tetap semangat adik-adik sekolah minggu? Pasti tetap semangat ya. Yang walaupun adik-adik masih harus di rumah beribadah. Ya, dan sekarang kakak-kakak juga tetap semangat melayani adik-adik. Semoga adik-adik nanti di gereja kita bisa merayakan Natal ya. Kita doakan bersama supaya adik-adik bisa ikut atau merayakan Natal di gereja kita ini. Ya, di sini ada Kakak Sani, Shalom adik-adik. ada Kakak Sarah, Shalom adik-adik. ada Kakak Dewi, Shalom adik-adik. Kakak Lestari, Halo adik-adik. dan Abang Power.